Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Anugratama. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai berakhirnya perjanjian. Dalam hal ini, saya menjelaskan dalam bentuk video animasi. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah daluarsa. Berakhirnya perjanjian. Hal ini bisa terjadi, yang pertama adalah adanya daluarsa. Berdasarkan pasal 1946 KUH Perdata dijelaskan bahwasannya adalah lewatnya waktu atau daluarsa ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskannya dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Hal yang mengakibatkan terjadinya daluarsa adalah ketika melakukan perjanjian adanya rentan waktu ataupun kesepakatan waktu yang ditentukan. Ketika dikatakan lewat waktu, maka terjadilah yang namanya daluarsa. Daluarsa berkaitan dengan jangka waktu yang dapat mengakibatkan seseorang mendapatkan suatu hak milik, atau juga karena lewat waktu menyebabkan seseorang dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum. Adapun yang menyebabkan perjanjian hapus, hal ini disebabkan karena undang-undang telah menentukan batas waktu suatu perjanjian tersebut. Yang kedua, telah tercapainya atau terpenuhinya prestasi. Yang kedua adalah telah tercapainya ataupun telah terpenuhinya prestasi dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini berupa pelaksanaan objek daripada perjanjian. Dalam hal ini, tentu saja berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban, yang mana setiap perjanjian pasti memiliki suatu objek ataupun perihal tertentu yang diperjanjikan, yang dimuat di dalam syarat objektif perjanjian. Dengan demikian, jika yang dimaksud itu telah tercapai, yaitu telah terrealisasikannya ataupun telah terwujudnya dari objek perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut berakhir. Yang ketiga, adanya kesepakatan dari para pihak untuk mengakhiri perjanjian, karena perjanjian itu adalah berawal ataupun juga berakhirnya itu berasal dari kesepakatan. Yang ketiga adalah adanya kesepakatan ataupun persetujuan dari para pihak. Kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk ataupun unsur dari suatu perjanjian yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan di mana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu tujuan atau kehendak. Perjanjian dilaksanakan dengan adanya kata sepakat secara sukarela dari para pihak untuk sahnya suatu perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1321 KUH Perdata. Selain itu, dalam pasal 1338 juga dijelaskan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian menurut Profesor Dr. Mukhtar Kusumadja, SH, suatu perjanjian berakhir karena hal sebagai berikut. Yang pertama, telah tercapai tujuan dari perjanjian itu. Kemudian yang kedua, masa berlaku perjanjian itu sudah habis. Yang ketiga, salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu. Kemudian yang keempat, adanya persetujuan dari para peserta. Kemudian yang kelima, adanya perjanjian baru antara para pihak yang kemudian menyediakan perjanjian yang terdahulu. Yang keenam, syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi. Dan yang terakhir adalah perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.
Kemudian di sini saya ingin menambahkan bahwasannya ketika para pihak tidak menentukan tentang waktu ataupun batasan waktu mengenai perjanjian tersebut, maka bisa mengajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan hakim mengenai batas waktu kapan berakhirnya perjanjian itu. Demikianlah dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.